Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada orang di sana? Halo guys, welcome back to my YouTube channel Menjadi Dewasa. Cek 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 1 2 3. Apakah suaraku terdengar? Apakah suara aku bisa mengisi kekosongan hatimu? Guys, gimana kabarnya guys? Gimana kabar 1 minggu ke belakangnya? Apakah baik-baik saja? Apakah dipenuhi dengan suka atau dipenuhi dengan duka? Ataukah kamu masih mengharapkan dia yang entah di mana dan entah kapan datangnya? Ini efek-efek Syawal halal, jadi kayak banyak orang yang FOMO pengen nikah gitu. Kalau kamu kayak gitu gak? Sabar aja guys, yang masih jomblo sabar aja. Bisa jadi jodoh kamu terpending di DC Cakung gitu ya. Atau masih di perjalanan, jadi sabar aja. Apalagi yang masih skripsian, itu coba deh, skripsinya udah sampai mana, progresnya udah sampai mana guys. Aduh, ini kalau ditanya progres tuh kadang aku malas banget sih ditanya sama orang-orang yang nanyain progres gitu, karena mager banget ngerjain skripsi, bener gak sih? Dan hari ini kita bakalan bahas tentang tips kuat menjalani skripsi. Kalau ngomong-ngomong tentang skripsi, memang menjadi satu hal yang menakutkan bagi banyak orang. Dan ini seakan doktrinisasi gitu ya, dari kating-kating kepada adik tingkatnya, bahwa skripsi itu takut. Jadi banyak orang yang ketika melangkah masuk ke skripsi, jadi kayak ya Allah, takut gitu. Dan ternyata memang setelah dijalani ya, aku setelah menjalani itu dan alhamdulillah sudah selesai, ternyata memang wow, luar biasa ya. Perjalanan skripsi itu luar biasa. Dan menurutku skripsian itu adalah fase dimana kita diasah mentalnya, dimana kita diasah tentang komitmennya, tentang kesungguhannya untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika teman-teman masuk ke masa skripsi, teman-teman akan sendirian. Betul? Teman-teman akan berjauhan dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin ketika semester awal, semester pertengahan teman-teman masih bareng bestie-bestinya gitu ya, masih bareng teman-temannya, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi ketika udah masuk skripsi, judul teman-teman ya beda-beda gitu ya. Dan yang bisa memperjuangkan diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Dan FYI, aku adalah orang yang extend 1 semester, lebih 1 semester. Aku menyelesaikan kuliah selama 9 semester. Ini bukan satu hal yang perlu dibanggakan teman-teman. Dan ini juga bukan satu hal yang perlu ditiru oleh teman-teman. Tapi ini menjadi satu pelajaran yang mungkin nanti teman-teman bisa ambil. Dan karena aku extend 1 semester, 9 semester di kuliah, jadi aku merasakan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa itu, atau ada yang teman-teman qadarullahnya menambah 1 semester atau 2 semester, 3 semester. Don't worry, be happy gitu ya, jangan sampai merasa aku ketinggalan. Karena dulu pun aku merasa ketinggalan dibandingkan teman-teman yang lain. Aku merasa bahwa aku malah mengecewakan diriku sendiri. Bukan hanya mengecewakan diriku sendiri, tapi juga mengecewakan orang tua ya, karena gak bisa lulus tepat waktu. Ya, angan-anganku ketika menjadi mahasiswa muda tuh ya, di awal-awal perkuliahan, aku pengen lulus tepat waktu, aku pengen cum laude dan lain sebagainya. Tapi ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain, aku harus menambah 1 semester. Dan di awal-awal pasti ada rasa down, iya. Kemudian juga ketika masa skripsi itu kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kenapa sih dia udah berprogres, sedangkan diri aku belum? Kenapa sih dia bulan depan udah sidang, sedangkan aku ini masih mandek aja ketemu dosen, udah mah ketemu revisi lagi dan revisi lagi. Dan kita seringkali membandingkan itu, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal progresnya beda-beda, padahal prosesnya beda-beda, padahal struggle-nya beda-beda gitu. Dan seringkali ini dirasakan oleh teman-teman yang mungkin saat ini mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsian. Ketika ada temennya yang ngasih tahu bahwa dia akan sidang, bahagia sih, iya bahagia, tapi kayak kenapa ya dia bisa sedangkan aku enggak gitu loh, gitu gak sih? Jadi kayak aku belum siap ketemu sama dia ngucapin uh, congratulations for your graduation gitu ya, tapi udah gimana, aku belum siap gitu. Aku pernah ada di fase itu teman-teman. Dan teman-teman juga kalau merasakan itu gak apa-apa,
karena itu menurutku adalah satu perjalanan proses yang bisa mengasah mental kita. Apakah kita kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai, atau kita akan ya udah angkat tangan gitu. Itu sih teman-teman. Jadi memang berat. Kalau dibilang berat menjalani skripsi, ya berat gitu. Karena kita akan berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita akan melawan kemageran diri kita. Mungkin kalau misalkan kuliah-kuliah biasa ya kita ada partner gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin extend 1 semester, ya teman-teman kita yang pernah berjuang sama kita udah lulus semua gitu loh. Tinggal kita aja sendiri, atau misalkan tinggal ada beberapa teman lagi. Itu kayak merasa kehilangannya benar-benar kehilangan. Kita gak bisa bergantung sama teman-teman yang lain. Dan aku pun pernah ketika semester 8 aku berpikir bahwa aku nggak bisa ngerjain skripsi sendirian gitu loh. Aku perlu ada teman, makanya aku ngajakin teman A, teman B, teman B, teman B, teman C buat ngerjain skripsi di satu tempat. Tapi ternyata ketika aku semester 9, ketika teman-temanku mereka sudah dengan kehidupannya masing-masing, mereka sudah berkarir, mereka sudah melanjutkan perjalanan hidupnya, dan aku tinggal sendirian, ternyata aku bukan butuh orang, aku cuma butuh fokus. Ternyata ketika semester 9 aku mencoba untuk memfokuskan diri. Aku harus fokus, dan aku memaksakan diri aku sendiri, aku harus selesai. Ternyata dengan sendirian ngerjain sendiri gitu ya, fokus, ternyata selesai juga. Tapi ini juga tergantung dari pembawaan teman-teman ya, tergantung diri teman-teman bisanya ngerjain di mana. Apakah ngerjain harus sama teman yang lain atau bisa sendiri juga. Tapi saranku, ketika memang teman-teman butuh teman yang lain untuk mengerjakan skripsi, jangan sampai ketergantungan. Karena kalau misalkan teman-teman ya pokoknya teman kamu teh lagi gak bisa jadi kamu juga jadi malas kerjaan skripsi kan. Jadi pada akhirnya tertunda juga. Kayak gitu guys. Jadi memang ya struggle-nya ya kayak gitulah. Terus tipsnya apa sih? Tipsnya menurutku ya tadi, karena memang skripsi ini adalah satu perjalanan yang mengasah mental, iya, kemudian juga mengasah komitmen dan kesungguhan. Menurutku ini jadi satu landasan gitu ya, jadi satu pembelajaran yang bisa teman-teman bawa ketika nanti masuk ke dunia kerja. Dan aku merasa bahwa perjalanan skripsi ini adalah perjalanan spiritual. Entah teman-teman mau bilang apa, tapi ini adalah perjalanan spiritual menurutku. Karena aku belajar dalam skripsi ini adalah bahwa aku tidak bisa bergantung kepada siapapun. Aku tidak bisa bergantung kepada temanku sendiri. Aku tidak bisa bergantung kepada dosen pembimbingku. Aku tidak bisa bergantung kepada ikhtiarku sendiri. Tapi aku hanya bisa bergantung kepada Allah gitu. Ketika teman-teman kamu udah pada lulus, teman-teman kamu udah menjalani kehidupan yang lain, dan kamu sendirian, ya gak apa-apa, kamu masih punya Allah gitu. Dan aku merasa ikhtiar bumi gitu ya, ketika skripsian itu ikhtiar bumi itu harus terus jalan, dan ikhtiar langit juga harus dikuatkan. Ketika misalkan struggle teman-teman itu di dosen, siapa sih yang punya hati dosen? Ya Allah kan. Siapa sih yang bisa membolak-balikan hati dosen? Ya Allah. Makanya ikhtiar langitnya dikuatin lagi. Kalau orang-orang skripsian mungkin ya ibadahnya gitu ya dikuatin lagi, baca Qur'annya, sholatnya, dan lain sebagainya. Karena itu manjur menurutku. Aku sering kali dipatahkan oleh Allah ketika aku terlalu berharap kepada manusia. Termasuk terlalu berharap kepada dosen pembimbingku gitu ya. Ketika aku berharap bahwa aku bakalan di ACC, ternyata Allah patahkan gitu ya, patahkan harapan itu. Ya ternyata pada hari itu gak di ACC. Tapi ketika aku mentawakalkan diriku, ya Allah, aku sudah berikhtiar dengan maksimal, aku sudah berdoa dengan maksimal, untuk hasilnya aku berikan kepada Engkau, karena Engkau tahu yang terbaik bagi aku, ya Allah. Maka ketika aku sudah ikhlaskan semuanya, aku tawakalkan kepada Allah, ternyata Allah memberikan kejutan-kejutan lain gitu. Jadi ada satu pembelajaran di sana, bahwa kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, tapi kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Kalau misalkan teman-teman bergantung kepada temannya, kalau misalkan teman-teman bergantung kepada dosen pembimbing, maka siap-siap saja teman-teman akan dipatahkan harapan itu. Kayak gitu. Jadi tadi teman-teman harus bisa minta tolong terus sama Allah. Kalau misalkan lagi dosennya nih lagi sibuk banget, maka minta tolong sama Allah, ya Allah, Engkau yang mau membolak-balikan hati manusia.
Ya Allah, tolong lembutkan hati dosen hamba supaya dosen hamba bisa menemui hamba dan bisa membimbing hamba kembali. Kayak gitu. Gitu teman-teman, dan aku pun merasa kayak gitu sih, itu yang menguatkan. Dan ketika misalkan teman-teman lagi hopeless, lagi revisian terus ya gak apa-apa. Ya namanya juga belajar ya. Jangan sampai teman-teman malah mengedung, malah kenapa sih dosen revisi wae gitu ya, revisi wae gitu kan. Gak apa, itu kan sebuah pembelajaran gitu, dikerjain aja terus. Ya tadi healingnya jangan sampai lepas dari Al-Quran menurutku ya, karena Al-Quran itu adalah salah satu booster, salah satu penyemangat yang bisa nyemangatin teman-teman ketika lagi ngedown-downnya gitu. Gitu guys, jadi tips kuatnya adalah teman-teman dekatkan diri teman-teman kepada Allah. Jangan sampai membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena prosesnya beda-beda, karena struggle-nya beda-beda. Kalaupun misalkan hari ini teman-teman extend 1 semester, teman-teman misalkan merasa ketinggalan, ya gak apa-apa. Maksudnya adalah kita nggak tahu loh yang menunggu kita di depan tuh siapa gitu ya, yang menunggu kita di depan itu apa. Bisa jadi ada kejutan-kejutan yang telah Allah siapkan di balik, ya di balik sesuatu yang tidak kita sukai. Karena kan kalau dalam Al-Quran, bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu gak baik bagi kita. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kita. Karena Allah tuh tahu yang terbaik bagi hambanya. Kita tuh hanya seorang aktor dari setiap skenario kehidupan yang Allah tentukan. Kalau misalkan teman-teman menuntut A, B, C, D, E, dan ketika itu tidak sesuai dengan dengan rencana teman-teman, daripada akhirnya teman-teman kufur nikmat, kan itu bahaya ya. Jadi setiap apapun yang terjadi pada teman-teman, jangan lupa untuk say alhamdulillah. Misalkan 1 hari buka laptop gitu ya, dapat satu paragraf, gak apa-apa, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak karena engkau telah memudahkan hamba untuk menulis 1 paragraf. Ya Allah, semoga besok hamba bisa menulis 1 halaman gitu. Itu jadi jangan lupa untuk bersyukur, karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kan. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu guys. Tadi hatinya dekatkan lagi sama Allah, ikhtiar langitnya dikuatin lagi, amalan-amalan hariannya dikuatin lagi. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi kamu fokus on the track aja, fokus sama diri kamu sendiri, kerjakan sebisa kamu, jangan sampai lepas. Kalau secara teknis ya, jangan sampai lepas dari laptop. Setiap hari harus buka laptop teman-teman, buka laptop, nyari jurnal, nulis lagi, buka laptop, nyari jurnal, nulis lagi. Karena aku ngerasa ketika 1 hari close sama laptop gitu ya, udah kayak buat memulai lagi teh susah gitu kan. Jadi emang harus deket banget sama laptop tuh gitu. Jadi nanti kamu akan merasakan bahwa Allah tuh baik banget. Jangan lupa minta tolong sama Allah, jangan lupa minta doa sama orang tua, semoga dimudahkan. Dan semangat yang sekarang lagi skripsian, aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu bisa melewati setiap struggle apapun yang akan terjadi selagi kamu punya Allah, selagi kamu yakin bahwa diri kamu bisa dan Allah akan senantiasa nolong kamu. So, jangan pernah putus asa, jangan pernah mager-mageran lagi. Ketika ada kesempatan yang bisa kamu optimalkan, jangan sampai kamu menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu adalah salah satu sifat yang nantinya akan membuat kamu menyesal di kemudian hari. Kenapa aku dulu gak ngerjain ini ya? Kayak gitu guys ya, semoga ini menjadi satu pemantik semangat lah ya buat kamu. Kalaupun misalkan kamu merasa merasa hopeless lagi, merasa putus asa dengan skripsi kamu boleh ngobrol sama aku. Ngobrol. Boleh DM atau boleh sharing lah ya. Sharing tentang skripsi kamu, tentang apapun yang sedang kamu lakukan, atau misalkan apapun yang sedang kamu keluhkan dan kamu butuh teman untuk curhat. Ini buat cewek ya. Butuh teman buat curhat, boleh banget sharing ke aku. Gitu guys. Semoga Allah mudahkan setiap apapun yang sedang teman-teman jalani hari ini. Allah berkahkan juga, jangan sampai menjadi satu hal yang tidak berkah dan tidak memberikan kebermanfaatan bagi diri teman-teman ataupun orang lain. Kayak gitu, semoga apapun yang kita lakukan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dan bisa menjadi satu amal yang menolong kita di akhirat kelak. Gitu guys. Itu dulu mungkin episode pertama kita, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah!